Perlu kita ketahui bersama, pada bulan Maret 1889, Hadrat Ahmad Kerudiana, ini adalah sebuah kota kecil di sebelah tenggara Kandian. Di kota ini pembayatan pertama dilakukan dan terjadi tepat pada tanggal 23 Maret 1889 di rumah seorang murid beliau yang sangat setia dan taat yang bernama Hadrat Sufi Ahmadiyah. Dan dengan demikian lahirlah jemaat Ahmadiyah di dalam Islam. Kemudian jemaat Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah SWT. Beliau adalah Al-Masih dan Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman. Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini adalah bagian dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional yang berpusat di Kandian, India, yang pada tahun 1947 pindah ke Rabwa, Pakistan, dan sejak tahun 1984 hingga kini berpusat sementara di London, Inggris. Jemaat Ahmadiyah Indonesia didirikan pada tahun 1925 dan telah diakui sebagai badan hukum dengan ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor JA5-23-13 tanggal 13 Maret 1953. Jemaat Ahmadiyah mempunyai visi dan misi. Adapun visinya adalah yuhyidina wa yuqimus syariah. Maksudnya menghidupkan agama dan menegakkan syariat. Serta visi yang kedua liyujirahu ala dini kulli. Maksudnya akan memenangkan Islam di atas agama-agama lain. Kemudian misinya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Adalah beriman dengan benar dan sempurna kepada Allah SWT dan Rasulnya yang termulia yaitu Muhammad SAW. Dengan suatu pembuktian atau aplikasi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ikrar keimanan yang hanya sebatas ucapan di mulut saja. Kemudian berjihad di jalannya dengan sungguh-sungguh dan dengan komitmen yang tinggi untuk setiap mengorbankan segala-galanya, materi maupun jiwa untuk tercapainya visi. Hadirin hadirat, kemudian yang dimaksud dengan sebutan orang Ahmadi adalah bagi mereka yang sudah menyatakan diri baiat. Artinya, menjual dirinya kepada Allah SWT dan membeli apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Melalui keimanan yang sebenar-benarnya, iman bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah Al-Masih dan Imam Mahdi yang dijanjikan. Serta berniat dan bertekad untuk senantiasa mendahulukan agama Islam. Dari semenjak menyatakan baiat inilah, orang Ahmadi hidupnya, mohon maaf, tidak liar lagi. Asal, tetapi hidup penuh makna dan berarti, senantiasa terkendali dan dikendalikan, serta sadar bahwa dirinya adalah orang Ahmadi, hidupnya mempunyai misi, dan menjadi duta atau wakil Islam. Orang Ahmadiyah adalah orang Islam yang tidak mencampuri urusan politik. Orang Ahmadiyah tegas dalam kesetiaannya, loyal terhadap semua penguasa, untuk hidup damai dan aman melalui rule of law, dan untuk menginginkan perubahan sosial juga melalui change in law. Berkenaan dengan orang Ahmadi harus menjadi duta atau adalah duta Islam. Apa yang dimaksud dengan duta? Duta adalah orang yang diutus oleh pemerintahan, raja dan sebagainya. Kemudian duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya. Adapun wakil, ini hampir mirip dengan duta, adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Nah, kemudian orang yang dipilih sebagai utusan negara, ini juga duta bisa. Dan arti yang lain adalah orang yang menguruskan perdagangan dan sebagainya. Nah, kita mendapatkan sebutan yang terhormat. Orang Ahmadi adalah duta, bukan wakil. Karena penempatan kata duta ada di atas sedikit ketimbang wakil. Satu contoh misalkan, wakil rakyat. Mohon maaf bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini, wakil tukang bakso, wakil tukang beca, wakil tukang ojek. Walaupun rakyat berbagai macam. Karena memang umumnya yang disebut rakyat adalah mereka-mereka yang ada di bawah sekali. Nah, kalau duta beda. Dan ini yang di bawah pun misinya misi keagamaan. Jadi duta lebih terhormat, penempatannya lebih pas. Kemudian, sebagaimana fungsi kedutaan dalam suatu negara,
Jemaat Ahmadiyah Indonesia pun adalah merupakan duta dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia atau pusat. Tentunya apa-apa yang diinstruksikan oleh pusat, baik untuk intern maupun ekstern, Jemaat Ahmadiyah Indonesia harus menyampaikannya karena fungsinya sebagai duta itu tadi. Ada 5 fungsi yang harus diperhatikan. Yang pertama, fungsi representasi. Apa maksudnya? Bahwa Jemaat Ahmadiyah secara organisasi dan individu di negara atau daerah manapun berada, termasuk di Indonesia, ini harus merepresentasikan Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional. Apapun sikap, tindakan, keyakinan, dan hal-hal yang menyangkut perintah kebijakan, ini harus sesuai dan menggambarkan kondisi Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional. Kemudian fungsi yang lain sebagai fungsi negosiasi, ada juga sebagai fungsi observasi, di mana fungsi observasi ini bahwa Jemaat Ahmadiyah secara organisasi dan individu di negara dan atau daerah manapun berada, termasuk di Indonesia, ini harus meneliti dan menganalisa kejadian di negara atau daerah manapun berada untuk kepentingan Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional. Kemudian fungsi persahabatan, fungsi proteksi. Adapun tujuan duta ini adalah untuk memelihara kepentingan Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional di negara dan atau daerah manapun, sehingga jika terjadi suatu urusan perwakilan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Selain itu, tujuan duta adalah melindungi warga Jemaat Muslim Ahmadiyah itu sendiri dan juga menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada jemaat, baik internal maupun kepada pemerintahan atau negara dan atau daerah dimanapun. Kemudian, hadirin dan hadirat, syarat-syarat duta yang baik adalah tentunya yang pertama yang harus muncul di kita warga jemaat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut ini adalah yang utama. Dan ini kita mencoba mengupayakan untuk menjadi duta yang baik itu tadi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seseorang tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia rusakkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan Khalifah Umar bin Affan radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin ini seharusnya takut akan 6 hal. Apa itu? Pertama, harus takut kepada Allah, jangan-jangan Allah mencabut keimannya sewaktu sakaratul maut. Yang kedua, tentunya takut kepada malaikat, khususnya malaikat pencatat amal. Jangan-jangan malaikat menulis amal kita dengan catatan yang sangat memalukan jika dibeberkan kelak di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, takut kepada setan. Jangan-jangan para setan itu berhasil merusak amal yang kita kerjakan. Yang keempat, takut kepada malaikat Israel. Jangan-jangan ia mencabut nyawa kita saat kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, takut kepada dunia. Jangan-jangan dunia itu membuat terlena sehingga kita melupakan urusan akhirat. Dan yang keenam, takut keluarganya sendiri. Jangan-jangan mereka telah menyibukkan kita untuk memenuhi urusan mereka, sehingga kita melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat duta yang baik yang lain, tentunya menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, beliau bersabda, dan beliau memberi nasihat kepada kami. Ini diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad. Kami bertanya, maksudnya Abu Najih, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan merupakan nasihat yang terakhir, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kamu agar tetap selalu bertakwa kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, serta tetap mendengar perintah dan taat, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak. Sesungguhnya orang yang masih di antaramu, aku melihat banyak perselisihan, maka wajib atasmu memegang teguh dan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu, dan jauhilah urusan-urusan yang dibuat-buat atau bid'ah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadirin dan hadirat, selanjutnya syarat duta yang baik yang lain adalah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbudi pekerti yang luhur. Kemudian menjunjung kehormatan umat Islam. Kemudian
memenuhi kepentingan umat Islam. Jadi inilah syarat daripada duta yang baik. Adapun tugas seorang duta yang pokok adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan Islam dan jemaat, serta melindungi warga jemaat melalui pelaksanaan hubungan dengan negara dan atau daerah dan atau organisasi internasional lainnya, sesuai dengan kebijakan Hadrat Khalifatul Masih tentunya. Orang Ahmadi sebagai duta Islam ini mempunyai tugas sebagaimana tugas yang diemban kepada Nabi Muhammad dan Al-Masih dan Imam Mahdi alaihissalam. Tugas Nabi Muhammad yang utama adalah secara umum meluruskan akidah dan memperbaiki akhlak umat manusia. Sedangkan tugas Imam Mahdi, sebagaimana dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama adalah sebagai hakim adil. Di mana keadilan yang dimaksud dan hakim yang dimaksud bukan berarti harus memvonis seseorang si A salah atau si A benar. Tetapi dengan tidak memberikan vonisnya pun, ini bagian daripada kebijakan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Mahdi diutus adalah untuk membunuh babi. Dan yang dimaksud membunuh babi adalah sifat-sifat babi yang ada di umat manusia. Maksudnya sifat kebinatangan yang dominan di dalam umat manusia. Dan yang ketiga, tugas Imam Mahdi adalah mematahkan salib. Ini pun yang dimaksud bukan salib secara zahir, tetapi pemahaman-pemahaman yang berkeyakinan tentang agama salib ini akan dipatahkan. Hadirin hadirat, mengingat fungsi, tujuan dan syarat duta tadi, jadi setiap dari kita orang Ahmadiyah memegang peranan dan tanggung jawab yang sangat besar akan kemajuan dan kemenangan Islam, dan hal ini insya Allah Ta'ala hanya akan dapat kita capai dengan terlebih dahulu kita melaksanakan perbaikan sikap dan akhlak kita masing-masing warga jemaat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis bahwa sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi hadisnya riwayat Bukhari. Nah, jadi apabila setiap orang Ahmadi menjadi duta dalam Islam dan dalam setiap bidang yang digeluti serta berusaha mengamalkannya maksimal, maka sabda Nabi SAW tersebut terjawab dan insya Allah Ta'ala ada pada orang-orang Ahmadiyah. Hadirin dan hadirat, sebagai duta, orang-orang Ahmadiyah harus nantiasa berusaha untuk yang pertama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian yang kedua, orang Ahmadi harus memperhatikan kekuasaan Allah dan berusaha mengendalikan dirinya. Kemudian yang ketiga, wajib mendidik keluarga agar taat kepada Allah SWT. Dan ini Allah Ta'ala pun berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi kewajiban kita, bagaimana kita memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada keluarga kita. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda, dari Abu Hafs Umar bin Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, ini mohon maaf anak tiri Rasulullah SAW, ia berkata, ketika saya masih kecil, saya berada dalam asuhan Rasulullah SAW dan saya sering berganti-ganti tangan untuk mengambil makanan di piring. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada saya, hai anak, sebutlah nama Allah Ta'ala dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang terdekat. Seperti itulah cara makan saya setelah itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hal yang sederhana, tetapi bagaimana kita juga bisa atau mau menjadi duta yang baik kalau dalam urusan yang kecil saja kita masih belum bisa berubah. Satu contoh dalam acara ini misalkan, mohon maaf kami masih memperhatikan cara makan kita yang masih keliru, terutama menggunakan tangannya. Mudah-mudahan sepulang dari acara ini ada perbaikan walaupun hanya mengganti makan dari tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian selain daripada itu, kita orang Ahmadi harus sabar dan santun. Ini juga diamanahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdul Qais yang terluka. Sabdanya adalah, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang disukai Allah. Apa itu? Santun dan sabar. Jadi dua hal ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha juga ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Lembut
dan menyukai kelemah lembutan dalam segala hal. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang harus kita lakukan juga adalah kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diingatkan oleh Huzur di acara Jalsah Jerman, ya, tepatnya pada tanggal 7 Juni 2015, bahwa beliau menyampaikan kepada kita bahwa kita selaku warga jemaat ini untuk menjadi duta dan wakil harus pertama kewajiban setiap individu untuk menyebarkan pesan yang benar dan damai dari Islam. Kemudian yang kedua, Muslim tidak akan menggunakan kekuatan, Muslim Ahmadi maksudnya tidak akan menggunakan kekuatan, tetapi akan selalu berusaha untuk membujuk orang lain dengan cinta dan kesadaran pribadinya. Kemudian yang ketiga, dakwah Islam ini harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Dengan demikian semua dai Allah harus berusaha membujuk orang lain dengan logika dan sopan santun, serta harus dapat menanamkan kesabaran dan empati dalam karakter mereka. Jadi untuk menyebarkan pesan Islam, penting bagi kita sendiri untuk menetapkan standar moral yang tinggi dan menjadi contoh bagi orang lain. Hadirin dan hadirat sidang jasa yang berbahagia, Allah SWT di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22 berfirman, "Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat dan Allah, maksudnya rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah SWT. Nah, jadi sempurnanya suri teladan ini ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kita juga harus menjadi acuan bahwa sikap keteladanan tetap mengacu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian orang Ahmadiyah adalah duta dan atau wakil. Apa yang harus dilakukan? Pertama sederhana, munculkan rasa malu. Karena di akhir zaman ini rasa malu sudah mahal. Kalau kita perhatikan di televisi, sudah dijadikan tersangka saja masih sempat senyum-senyum dan tangannya lambai-lambai. Jadi budaya malunya sudah hilang. Nah, kita orang Ahmadiyah harus ngurut lagi ke dasar. Malu itu bagian daripada iman. Mohon maaf tidak nyebut juga mereka tidak beriman. Karena kalau disebut mereka tidak beriman marah kan. Tapi ini faktanya demikian gitu. Nah, kita hal yang sederhana malu saja itu munculkan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ketika itu melewati seorang Ansor yang sedang memberi nasihat kepada saudaranya karena pemalu. Seolah-olah kalau orang yang pemalu itu bikin malu saja gitu, atau malu-maluin. Padahal Nabi bersabda, biarkan ia pemalu. Sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Kemudian ada satu hadis lagi yang lain, bahwa Nabi bersabda, perasaan malu ini selalu mendatangkan kebaikan. Mohon maaf, kita juga sederhana munculkan itu rasa malu. Contoh sederhana, rumah saya dekat masjid. Begitu waktu sholat, azan pun terdengar, aduh malu saya tidak ke masjid. Kita mohon maaf, dalam hubungan sosial misalkan ada ketidakjujuran, begitu kita mau memunculkan ketidakjujuran itu sedikit saja. Tetapi kalau ada rasa malu, oh ya saya malu, saya orang Ahmadiyah. Yang memang orang lain lebih melihat Ahmadiyahnya daripada pribadinya. Jadi dari malu saja ini sudah luar biasa. Saya malu, saya sudah baiat. Itu dasar sekali. Baiat yang tidak baiat sama aja, gak ada perubahan, gak ada bedanya. Tapi mereka yang sudah baiat tadi harus sudah menunjukkan, saya malu, saya orang Ahmadiyah, saya sudah iman kepada imam zaman. Inilah yang harus muncul dari kita. Dari rasa malu saja kita tingkatkan, munculkan. Insya Allah ta'ala jemaat ini pun banyak sekali perubahannya. Biarlah di TV sedemikian rupa ditayangkan mereka-mereka yang mohon maaf kurang malunya, tetapi kita tetap harus mengupayakan rasa malu tadi ada dan tumbuh di diri kita. Karena ini sebagaimana sabda Nabi tadi adalah bagian daripada iman. Kemudian yang kedua, ini istiqomah. Jadi istiqomah pun jangan seperti orang yang di sono. Apa itu istiqomah? Istirahatnya ada kom di imah. Ini bukan demikian yang dimaksud. Ya. Jadi istiqomah yang sebenarnya, Allah SWT pun berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat ke-16, wastaqim kama umirta, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ini istiqomah. Selanjutnya di dalam surah Al-Ahqaf juga demikian. Terjemahnya,
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, ini riwayat dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada saya suatu ucapan yang mengandung ajaran Islam, dan saya tidak akan bisa menanyakan kepada orang lain selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian teguhlah kamu dalam pendirian itu. Ini hadisnya riwayat Muslim. Nah, jadi istiqomah adalah teguh, tetap. Ya. Nah, ini dalam jemaat juga kita sudah iman, ya upayakan tadi istiqomah. Dan insya Allah kita akan menjadi duta Islam yang baik. Selain itu, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda di riwayat yang lain atau di hadis yang lain. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah pada keyakinan kalian. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Akhirnya para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Ini hadisnya riwayat Muslim. Jadi dari ini kita bisa memahami dan insya Allah Ta'ala ada perubahan setelah kegiatan ini atau acara ini. Satu hal saja, Nabi kita Muhammad SAW pun dalam riwayat hadis ini ditanya oleh sahabat, beliau juga tidak bisa menjamin, gitu ya, tidak bisa menjamin kecuali rahmat dan karunia Allah SWT ada pada beliau dan pada kita semua, khususnya warga jemaat. Dan ini memang sebagaimana surga. Jadi surga itu bukan barang murah. Surga itu harus dibeli. Dan umumnya umat manusia di akhir zaman, mohon maaf, ada hal yang sederhana, misalkan ketika berbicara urusan dunia, wah saya nanti kalau punya tanah bikin kontrakan saja. Jadi kita tinggal duduk, ngangin-ngangin nerima uang. Urusan dunia seperti itu. Sepertinya apa yang kita dapatkan itu adalah dari hasil yang paling sepele, tenaga dikeluarkan sedikit misalkan, tapi menghasilkan banyak. Tetapi dalam urusan dengan Allah Ta'ala atau dalam urusan agama, dalam urusan keimanan, itu Allah Ta'ala maha memberi atau maha menilai seseorang itu betul-betul detail. Bahkan dalam firman-Nya, kemudian dalam sabda Nabi Muhammad SAW pun, kebaikan sebesar zarah pun insya Allah Ta'ala akan diganjar. Jadi saking detailnya seperti itu gitu. Nah, namun demikian kekeliruan kita adalah sering kali muncul kalau untuk urusan-urusan dunia sedemikian rupa detail ngitung, tetapi ketika urusan-urusan akhirat, mohon maaf, boro-boro ngitung. Nah, inilah sikap, tindakan, akhlak, perilaku, mulai dari sekarang kita upayakan ke depan jadi lebih baik, karena memang gambaran seorang muslim, seorang yang beriman senantiasa terus maju. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mi'raj atau tangga tahapan pun, kita pun dari sebelum jemaat, sebelum bayat, kita beat, nah itu sudah ada kemajuan. Tetapi setelah beat ini mau apa? Ya. Jadi setelah beat ini mau apa? Nah itu kita yang menentukan. Apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, termasuk alhamdulillah kita ada dalam jemaat, senantiasa terus mendapatkan bimbingan. Kita upayakan maksimal, insya Allah hidup kita pun akan lebih baik, maju dan berberkah. Hadirin hadirat sidang jasa yang berbahagia, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita terus berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menganugerahkan kekuatan kepada kita, hingga aja kita pun ada dalam jemaat insya Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.